Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi julud ini memang ada dasarnya karena di ayat ini. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Itu ayatnya. Jadi orang salat celaka, apalagi orang tidak salat. Tapi ada lanjutannya. Alladzina hum an salatin sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jadi sahun ini digunakan hanya 2 kali dalam Al-Quran. Di surat Al-Ma'un dan di surah Al-Zariyah ayat 11 itu. Alladzina hum fi gamratin sahun. Orang-orang yang dalam kesesatan dan lalai. Nah, sekarang kita maknai itu apa itu lalai. Lalai itu kan berarti tidak memperhatikan. Careless, kalau bahasa Inggris. Artinya perhatiannya tidak ke situ. Nah, jadi itu yang celaka. Jadi sudah tepat itu apa yang dibilang Pak Ismail tadi, yang pertama dalam salatnya sendiri, kedua bagaimana dia memelihara salat, karena dia tidak katakan afalus salah atau a'malus salah, tidak dikatakan kerjakanlah salat, tapi aqimus salah, tegakkan salat. Jadi di luar salat juga kita tegakkan, karena di salat itu kita berjanji inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu benar. Nah, lalai itu ada 2 secara garis besarnya. Artinya salatnya bolong-bolong. Kadang-kadang salah, kadang-kadang tidak. Itu lalai. Tidak memperhatikan waktu. Yang kedua, salatnya sendiri. Salatnya sendiri bagaimana itu? Karena itu komunikasi seperti yang disampaikan Pak Ismail. Saya teringat dengan surah An-Nisa ayat 43. Awalnya. Di situ dikatakan sebagian ayat itu. Tidak seluruhnya. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Karena memang agama Islam itu bertahap. Jadi orang dulu mesti bisa mabuk. Tapi kalau dia mabuk, jangan salat. Dilarang. Nah, sekarang pertanyaan. Kenapa orang mabuk dilarang salat? Karena ucapannya itu tidak diperhatikan. Atau tidak menghayati. Atau tidak tahu apa yang diucapkannya. Nah, bagaimana dengan orang yang salat tapi tidak tahu makna doanya dalam salat? Ya. Sangat memperhatikan. Saya pengalaman beberapa tahun jadi penguji di salah satu lembaga pendidikan, dan saya dapati mayoritas, jadi bukan minoritas, mayoritas yang diuji itu tidak paham makna doa dalam salat. S2, S1, S2 tidak paham. Saya tidak tahu S3 karena saya tidak melakukannya itu. Tidak paham doa dalam salat, mayoritas. Padahal itu sederhana sekali. Artinya atensi tidak ke situ, perhatian tidak ke situ. Jadi hanya hafal tapi tidak tahu. Bahkan hafiz, ada beberapa hafiz yang saya uji tidak tahu apa makna apa yang dibaca. Iya, hafiz. Makanya di sini saya sarankan kepada Pak Irfan, karena Pak Irfan itu dia dari pesantren, dia paham, dia tahu maknanya. Dia bilang sebenarnya memahami makna ayat itu lebih mudah menghafal menurut dia. Jadi saya bilang kita punya hafiz rumah hafiz di sini harus hafiz plus, tahu maknanya. Ya, itu. Jadi kalau dia imam dia tahu. Nah, ini yang bisa dikategorikan. Bagaimana dengan orang yang tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang dia ucapkan? Nah, ini karena itu komunikasi. Komunikasi itu kita paham dulu apa yang kita ucapkan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ya, kita tidak harus berbahasa Arab, pandai berbahasa Arab, tapi minimal doa dalam salat kita paham. Utamanya yang wajib-wajib itu. Kalau surah itu sunnah. Yang Fatihah yang wajib. Kalau surah itu sunnah. Tapi langkah bagusnya. Jadi itu saya kira perlu perhatian, memang sangat memperhatikan. Karena salah satu penelitian di Bali, rupanya kebanyakan orang-orang salat, jumlah persentase orang yang salat itu tidak tahu makna dalam salat. Ini memperhatikan. Makanya itulah kita jihad di situ. Alhamdulillah ada pembelajaran di sini, ada kajian Quran agar kita berusaha untuk paham sesuai dengan batas-batas kemampuan kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sehubungan dengan ayat yang dibahas tadi, ada yang berbunyi celakalah orang yang salat. Dalam hal ini, kalau mungkin kita tidak memaknai bacaan dalam salat, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya kita salat membaca misalnya Al-Fatihah, tapi dalam hati itu kita mengetahui bahwa artinya ini, apakah itu termasuk memaknai? Dan kemudian kalau dalam hati itu kita mengetahui artinya, apa tidak dilarang kalau diartikan secara bahasa Indonesia? Karena pengertian bahasa Arab itu artinya bahasa Indonesia ini. Jadi kita bisa mengetahui itu, apa tidak bisa kita adakan begitu, atau zikir saja dalam hati saja, zikir terus. Tapi kita tidak memaknai itu bahwa bacaan ini artinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita bahas masalah celaka orang salat. Jadi saya kira inilah di mana itu dalam salat itu kita harus disiplin. Jadi mungkin ini yang lalai dalam salat ini, mungkin itu bisa saja itu sudah lalai dalam salat karena tidak disiplin, molor-molor waktu, mungkin bisa saja untuk sudah masuk celaka. Misalnya waktunya dia tidak perhatikan, berarti tidak disiplin. Berarti mungkin sudah masuk rangkaian dalam mungkin yang celaka. Kemudian yang dari syarat-syarat yang salat yang kita mungkin belum paham betul, atau kita paham tapi kita lalai. Artinya seperti ya kita tapi tidak diperhatikan, berarti tidak disiplin. Jadi ini di sini salat ditekankan betul ini disiplin. Kita disiplin waktu, disiplin dari syarat-syarat salat itu. Misalnya dari kita mengambil air wudhu, karena mengambil air wudhu itu rangkaiannya di salat. Wudhu batal, salat tidak, salat itu batal. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi kita betul itu disiplin. Jadi itu salat itu memang disiplin. Jadi kapan kita lalai, kapan kita abaikan itu rukun salat, nah itu sudah celaka. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada session ini saya mendengar kita membicarakan fokus tentang salat. Jadi salat yang dibicarakan pada kesempatan ini. Pernah saya dengar bahwa bagaimana kita fokus salat. Salah satu poin supaya kita bisa fokus salat itu, lakukanlah seakan-akan Allah melihat kita pada waktu salat. Tapi untuk seperti itu kan mungkin sekian persen orang yang bisa. Kemudian saya menyambung tadi rekan menjelaskan bahwa terutama masalah makna. Jadi saya fokus masalah pelaksanaan salat saja dulu. Syariatnya, apalagi namanya itu, hakikatnya, ataukah salah satu contoh umpamanya seperti Pak Nur katakan, supaya bisa kita fokus, bisa khusyuk, minimal mengerti artinya. Ya saya sangat sependapat itu. Tapi jujur saja saya katakan, mungkin sekian persen orang, saya mengumpamakan diri saya yang sudah tua, mungkin kita pelajari artinya suatu ayat, surah, tapi sampai lagi lupa lagi, apalagi tadi. Kaitan itu dalam melaksanakan salat, khusus melaksanakan salat, seperti yang terjadi surah sesudah Al-Fatihah kan panjang-panjang. Pernah saya bicarakan di sini. Pertanyaan saya, mana yang lebih bermakna, lebih gampang diingat artinya, maknanya daripada surah-surah yang pendek, umpamanya Al-Kautsar, An-Nas, Al-Falaq. Saya mungkin dari segi persentase, ini perkiraan saja, mungkin orang-orang jamaah lebih banyak mengerti artinya itu daripada kita
imam itu membaca ayat mungkin 1 halaman atau setengah halaman, ya kalau istilahnya di Quran besar. Bagaimana dia bisa mengetahui artinya? Jujur saja, saya bicara jujur saja. Kalau surat-surat pendek umpamanya Nas, Al-Kautsar atau Taubah mungkin masih bisa, sehingga unsur itu yang membuat kita bisa lebih fokus barangkali. Ini menurut saya, mungkin lebih fokus dibanding kalau surat panjang. Tapi saya lagi bertanya, apakah kalau surat-surat pendek itu, ayat-ayat pendek itu dibaca pada saat salat, kita fokus salat saja ya, fokus salat, lebih banyak pahalanya dibanding kalau imam itu membaca surat-surat panjang. Pertanyaan saya di situ. Kalau memang lebih banyak pahalanya, oke, kita makmum, jamaah ikut saja. Tapi kalau tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kalau surat panjang itu lebih banyak pahalanya daripada surat pendek, terus misi kita supaya jamaah itu bisa mengikuti dalam hatinya, oh kalau surat An-Nas ini, Al-Kautsar ini, sehingga dalam hatinya, oh saya mengerti sedikit. Nah, menurut saya itu salah satu cara supaya jamaah itu bisa fokus. Menurut saya itu. Kalau panjang, apa yang bisa barangkali menghayal. Kalau panjang, lebih parah lagi kalau kita berdiri di saf depan atau saf nomor 2, ada orang pakai baju, ini lebih tahun 2004 lebih dekat lagi. Pilihlah Prabowo. Saya salat, pilihlah Prabowo. Yang saya pikir, bagaimana kita keinginannya bisa fokus, pilihlah Prabowo. Bagaimana bisa? Tidak mungkin lah, pasti tidak fokus. Ini kan kita bicara tentang salat, Pak ya. Itu juga salah satu faktor. Jadi elemen-elemen yang mengganggu itu dulu kita fokuskan. Bagaimana caranya kalau menurut saya, ini kan kita diskusi ya, dialog. Kira-kira unsur-unsur 2 saja unsur ini yang saya pikir untuk kita bisa usuk, saya pikir berapa persen saja untuk kita saja yang sudah tua ini masih boleh dikata sering ke masjid. Ya jujur saja, tidak mampu. Apalagi yang datang hanya sekali seminggu. Ya, mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.